Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jelajah Kehidupan. Video kali ini kita akan membahas tentang Nabi Musa bertanya kepada Allah. Apa yang ditanyakan? Nabi Musa bertanya kepada Allah, amalan apa yang engkau sukai ya Allah? Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan ini, sebelum kita mulai kisah ini, jangan lupa di subscribe channel ini ya, agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat bagi kalian semua. Oke. Nabi Musa alaihissalam merupakan nabi yang namanya sering disebut di dalam Al-Quran. Begitu pula kisah-kisah beliau. Tercatat dalam Al-Quran nama Nabi Musa alaihissalam disebut kurang lebih sebanyak 125 kali. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam disebut sebanyak 25 kali dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak 4 kali. Selain itu, Nabi Musa alaihissalam juga satu dari 5 nabi yang punya sifat ulul azmi. Ulul azmi sendiri merupakan golongan para nabi pilihan yang punya sifat ketabahan yang luar biasa dalam menyebarkan agama Islam. Nabi Musa alaihissalam juga nabi yang bergelar Kalimullah karena menerima wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril. Imam Ghazali dalam kitabnya Mukasyafaratul Qulub mengisahkan dialog Nabi Musa alaihissalam dengan Allah Subhanahu wa taala tentang amalan apa yang disukai olehnya. Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, aku sudah melaksanakan ibadah yang engkau perintahkan. Manakah di antara ibadahku yang engkau senangi? Apakah solatku?" Allah Subhanahu wa taala kemudian menjawab, "Salatmu itu hanya untukmu sendiri, karena salat membuat engkau terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar." Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya lagi kepada Allah, "Apakah zikirku?" Lalu Allah menjawab, "Zikirmu itu untuk dirimu sendiri, karena zikir membuat hatimu menjadi tenang." Nabi Musa alaihissalam masih penasaran dan mengatakan, "Apakah puasaku ya Allah?" Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Puasamu itu hanya untukmu saja, karena puasa melatih diri dan mengekang hawa nafsu." Lalu, ibadah apa yang membuat engkau senang ya Allah? Ucap Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Sedekah. Tatkala engkau membahagiakan orang yang sedang kesusahan dengan sedekah, sungguhnya aku berada di sampingnya." Dialog antara Nabi Musa alaihissalam dan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada kita semua bahwa ibadah-ibadah seperti salat, puasa, zikir belum tentu membuat Allah Subhanahu wa taala senang kepada kita, walaupun ibadah tersebut sangat tinggi nilai pahalanya. Mengapa demikian? Karena ibadah-ibadah tersebut hanya berdampak pada diri manusia sendiri, tidak berdampak kepada orang lain. Sedangkan sedekah merupakan ibadah atau amal perbuatan yang bukan hanya berpahala diri sendiri, tapi juga dapat membantu bahagiain orang lain yang sedang kesulitan dan membutuhkan uluran tangan dari kita. Amal perbuatan seperti inilah yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abdul Aziz bin Umair pernah berkata, "Salat hanya mengantarkanmu sampai setengah perjalanan surga, sedangkan puasa hanya mengantarkanmu hingga ke depan pintu surga. Akan tetapi sedekah memasukkanmu ke dalam surga." Seorang yang hanya tekun salat dan puasa akan tetapi tidak mau bersedekah, maka dia belum memenuhi syarat untuk masuk surga. Karena orang-orang seperti ini hanya layak berada di pintu surga saja, maka adanya sedekah menjadi penyempurna amal ibadah seorang untuk mengantarkannya pintu surga. Para ulama besar Islam juga sering mengingatkan akan pentingnya sedekah, karena bila seorang hanya sibuk dengan ibadah ritual saja seperti salat, zikir, puasa, haji dan lainnya, maka jangan merasa puas bahwa telah menjadi dekat dengan Allah SWT.
dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan kita. Karena ibadah tersebut belum sepenuhnya sebagai upaya untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Okey, cukup sekian dari jelajah kehidupan ya. Jadi inti dari kejadian itu adalah amalan apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menjawab sedekah. Marilah bersama-sama kita bersedekah kepada orang yang kurang mampu. Oke, jangan lupa di like, share, and subscribe ya. Terima kasih.